Paus Leo IV menyampaikan pesan yang begitu mendalam. Olahraga, kata beliau, berbicara dalam bahasa yang dimengerti semua orang. Ia bisa mengubah perpecahan menjadi inklusi, konflik menjadi perjumpaan. Kata-kata sederhana tapi kuat. Karena memang begitulah kekuatan olahraga. Ia tak butuh terjemahan. Ia menyatukan dalam gerak, dalam semangat, dan dalam tawa. Ketika dunia terasa makin terbelah, ketika perbedaan seolah jadi tembok pemisah, Tuhan sering berbicara melalui hal-hal sederhana. Dan kali ini, suara itu datang dari sebuah pertandingan sepak bola. Halo sahabat Katolik terkini, damai dan sukacita untuk Anda semua. Hari ini, kita akan membagikan sebuah kisah yang bukan hanya menyentuh hati, tapi juga mengajak kita merenung lebih dalam tentang olahraga, kasih, dan bagaimana keduanya bisa menjadi jembatan dalam dunia yang retak. Pada tanggal 15 Juli kemarin, sebuah pertandingan sepak bola diselenggarakan di kota La Aquila, sekitar 100 km sebelah timur Roma. Tapi ini bukan sembarang pertandingan. Inilah Partita del Cuore, atau dalam bahasa Indonesia, pertandingan hati. Sebuah ajang amal yang mempertemukan dua tim unik, tim nasional penyanyi Italia dan tim nasional politisi Italia. Ya betul, para politisi dan penyanyi saling berhadapan di lapangan hijau. Tapi yang mereka perjuangkan bukanlah kemenangan semata. Mereka bermain demi sesuatu yang jauh lebih besar, cinta kasih dan kemanusiaan. Dalam sebuah pesan video yang direkam dari Villa Barberini di Castel Gandolfo, Paus Leo IV menyampaikan pesan yang begitu mendalam. Olahraga, kata beliau, berbicara dalam bahasa yang dimengerti semua orang. Ia bisa mengubah perpecahan menjadi inklusi, konflik menjadi perjumpaan. Kata-kata sederhana tapi kuat. Karena memang begitulah kekuatan olahraga. Ia tak butuh terjemahan. Ia menyatukan dalam gerak, dalam semangat, dan dalam tawa. Pertandingan ini bukan hanya tontonan, tapi sarana penggalangan dana untuk Project Welcome. Sebuah inisiatif penuh kasih dari Yayasan Bambino Gesù dan Caritas Italiana untuk mendukung anak-anak yang sedang dirawat di rumah sakit, termasuk para pengungsi, korban perang, dan keluarga mereka. Bayangkan, melalui sepak bola, mereka yang berada dalam penderitaan mendapat harapan. Dan saat itu, Stadion Gran Sasso di La Aquila bukan sekedar tempat bertanding, tapi menjadi tempat perjumpaan, tempat pengharapan. Salah satu momen yang paling menyentuh ketika seorang penggemar muda memberikan bola kepada Paus untuk ditandatangani. Sebuah isyarat kecil namun penuh makna. Dalam momen itu, Paus menyampaikan pesan. Bahkan dalam kompetisi, hati manusia selalu punya ruang untuk belas kasih. Paus mengajak kita merengungkan makna partita, bukan hanya pertandingan, tapi perjumpaan. Beliau mengingatkan pada peristiwa nyata yang luar biasa. Gencatan senjata Natal 1914 di tengah Perang Dunia Pertama. Di malam Natal, para tentara dari pihak yang saling bermusuhan meletakkan senjata. Mereka bermain bola bersama. Mereka menyanyikan lagu-lagu Natal. Mereka manusia yang saling menyapa dalam damai. Paus juga menyebut film Joyous Noel dan lagu Pipes of Peace dari Paul McCartney, dua karya seni yang berbicara tentang kekuatan cinta dan perjumpaan bahkan di tengah reruntuhan perang. Selalu mungkin untuk berjumpa, ujar Paus. Tantangan terbesar adalah untuk berani berjumpa. Salah satu kesaksian datang dari seorang pelatih di Roma yang bekerja bersama anak-anak pengungsi. Ia berkata, "Saya melihat sendiri bagaimana sebuah bola bisa menyatukan anak-anak yang sebelumnya bahkan tidak mau berbicara satu sama lain hanya karena perbedaan budaya." Paus menegaskan, lapangan bisa menjadi tempat di mana luka sosial disembuhkan. Olahraga bukan hanya soal menang dan kalah, tapi tentang inklusi. Tentang memberi ruang bagi mereka yang sering terpinggirkan, anak-anak miskin, migran, penyandang disabilitas.
Dan tentu saja kolaborasi unik dalam pertandingan ini pun menjadi sorotan. Bayangkan, politisi dan penyanyi, dua dunia yang berbeda. Tapi di lapangan mereka satu tim. Mereka bersatu demi tujuan yang sama, cinta kasih yang nyata. Politik, kata Paus, dapat mempersatukan bila sungguh mencari kebaikan bersama. Dan musik memberikan makna lebih dalam pada kata-kata dan kenangan kita. Sahabat Katolik, kolaborasi ini adalah tanda bahwa perbedaan bukanlah halangan, tapi justru kekuatan bila diarahkan pada cinta. Dalam pesan khusus kepada anak-anak muda, Paus Leo IV memberi tantangan yang begitu inspiratif. Bermainlah untuk menang, tapi jangan pernah dengan cara mengecualikan atau menghina orang lain. Bermimpilah bukan hanya untuk menjadi juara, tapi untuk membangun dunia yang lebih adil, dimulai dari lapangan. Kita semua punya lapangan masing-masing. Di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di lingkungan masyarakat. Pertanyaannya, apakah kita memilih bermain adil? Apakah kita memberi ruang bagi yang tersingkir? Menutup pesannya, Paus Leo IV menyerukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar skor akhir. Biarkan pertandingan ini yang berbicara tentang damai mencetak gol untuk kita semua. Ya, bukan hanya gol di papan skor, tapi gol dalam hati, gol dalam relasi, gol dalam kemanusiaan. Sahabat Katolik terkini, kadang kita berpikir dunia terlalu kacau untuk diperbaiki, tapi Paus Leo IV mengingatkan, bahkan satu pertandingan bisa menjadi awal dari damai. Satu bola bisa menyatukan hati, satu tindakan kasih bisa menyalakan harapan. Maka mari kita pun juga jadi bagian dari pertandingan ini. Mari kita ikut bermain, bukan untuk menjadi paling hebat, tapi untuk menjadi lebih manusiawi. Karena pada akhirnya, yang benar-benar dipertaruhkan bukanlah piala, tapi kemanusiaan kita bersama. Terima kasih sudah menyimak ulasan kami. Jika video ini menyentuh hati Anda, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda kenal. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah menjadi terang dan garam dunia.